Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Demi kehormatan, nyawa digadaikan dan batin dikorbankan. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra Series 3 Pendekar Trimukti Tarung Batin. Dirinya masih bungkam, maka aku pastikan ia akan diam selamanya di dasar penyesalan. Ia lalu menoleh ke Gentala, menatap tajam namun tanpa amarah. Lanjutkan, jangan simpan satupun kebenaran sebelum semuanya terlambat. Semua ini sudah direncanakan sejak lama, sejak sebelum tarung batin dimulai. Para pemimpin perguruan aliran hitam, bahkan beberapa pecahan perguruan tua yang sudah dibubarkan, mereka semua menjalin persekutuan. Ia berhenti sebentar menatap satu persatu wajah mereka. Tujuannya adalah alas jatiluhur. Semua orang seketika menoleh ke arah Kilesmana. Perlahan kecurigaan mereka mulai terjawab satu persatu. Namun Gentala belum selesai mengatakan semuanya. Lalu apalagi setelahnya? Mereka mengincar sebuah keris yang katanya bukan sembarang pusaka. Namanya keris jatiluhur. Suasana seketika mengencang. Angin yang masuk dari celah-celah dinding gudang seolah membawa bisik-bisik masa lalu. Keris itu punya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Aku sendiri tidak tahu apa isinya, tapi mereka bilang hanya bisa diambil saat tarung batin berlangsung. Karena banyak murid perguruan lainnya akan berada di sekitar hutan itu, mereka akan dijadikan umpan. Umpan? Iya, umpan untuk memancing penjaganya. Kilesmana menunduk. Semua ini sesuai dengan kecurigaan mereka setelah mendengar nama alas jatiluhur yang akan dijadikan tarung batin tingkat ketiga. Namun yang belum mereka ketahui adalah tujuan utama mereka setelah mendapatkan keris tersebut. Apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkannya? Aku tidak tahu pasti, tapi aku pernah dengar mereka berbicara. Mereka ingin menguasai seluruh perguruan aliran putih yang ada di tanah Jawa, serta menyatukan semua aliran hitam supaya tidak ada lagi yang bisa menentang mereka. Ambisi busuk. Belum sempat Sagara melanjutkan ucapannya, Kilesmana mengusap wajahnya. Ambisi itu mengingatkan pada kejadian di masa lalu. Dulu ia juga pernah berkata begitu. Ki Suralaya 20 tahun yang lalu, ia pernah mencoba melakukan hal yang sama, mengumpulkan pusaka, membentuk persekutuan aliran hitam. Ia percaya bahwa kekuatan sejati tidak ada di dalam ilmu batin, tapi pada kegelapan yang tak terkendali. Arya menatap penuh tanda tanya. Lalu kenapa gagal? Karena adiknya sendiri yang menghentikannya, Kinaralaya. Nama itu membuat udara mendadak berubah. Arya, Sena, dan Arto seketika saling tatap. Guru mereka, Kinaralaya, pernah menghentikan Suralaya juga di masa lalu. Itu adalah hal yang baru mereka ketahui. Kinaralaya? Benar.
Ia adalah adik kandung Ki Suralaya tapi berbeda jalan. Jika Ki Suralaya memilih gelap, maka Naralaya berdiri untuk terang. Dua saudara yang harus saling bunuh demi pilihan masing-masing. Sunyi mendadak jatuh di gudang itu. Bahkan suara jangkrik pun seperti menyingkir. Sena perlahan berkata, dan kini ambisi itu kembali. Ki Lesmana membenarkan duduknya, sorot matanya tajam. Kita tidak bisa tinggal diam jika mereka sampai mendapatkan keris Jatiluhur. Semuanya akan berubah. Bukan hanya tarung batin, tapi keseimbangan perguruan ilmu bela diri di tanah Jawa akan hancur. Gentala menunduk dalam-dalam. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku mohon tepati janji kalian untuk menyelamatkan keluargaku, dan aku akan pergi dari Gagak Hitam. Malam ini kita akan bergerak untuk menyelamatkannya. Langit kelabu menggantung sunyi di atas hutan yang terhampar lebat. Bulan bundar tampak sempurna, cahayanya menelusup di sela dedaunan, membentuk bayangan kelam yang bergerak-gerak seperti roh gentayangan. 4 bayangan manusia melintas cepat di antara batang-batang kayu. Suara dedaunan kering remuk pelan di bawah langkah mereka. Tak ada percakapan, semua diam, fokus pada satu tujuan. Malam itu mereka bukan sekedar 4 pemuda, mereka adalah bayangan yang membawa janji. Janji kepada seorang bernama Gentala, murid padepokan Gagak Hitam yang keluarganya ditahan oleh Rogopati. Mereka sudah berjanji akan membantunya asalkan Gentala mau memberi informasi penting. Ki Lesmana sendiri telah menyetujui hal itu. Jika Gentala hendak dijadikan bukti hidup, maka keluarganya juga harus selamat. Jika dibiarkan cepat atau lambat, keluarga itu akan menjadi korban. Ini wilayah Gagak Hitam. Setiap pergerakan akan mudah terendus. Kita harus cepat. Bangunan yang mereka tuju tak jauh dari belakang padepokan Gagak Hitam. Sebuah gubuk reot yang tidak akan menarik perhatian siapapun kecuali bagi mereka yang tahu bahwa di dalamnya nyawa-nyawa tak bersalah sedang dikurung seperti binatang. Gentala bilang penjaganya cuma 2. Kita tetap harus waspada. Di tempat sebusuk Gagak Hitam tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Arya menyeringai tipis, matanya menatap cahaya obor yang berpendar di kejauhan. Tak ada keraguan meski ia sadar bahaya bisa datang kapan saja. Di depan gubuk 2 sosok berjubah gelap berdiri dengan obor di tangan dan golok di pinggang. Satu di antaranya menguap bosan, satunya lagi duduk di atas batu sambil menggoyang-goyangkan kaki. Mereka tidak tahu mau tengah mengintip dari kegelapan semak. Sagara berjongkok. Aku dan Arya akan masuk. Kalian berdua alihkan penjaganya. Sena mengangguk lalu menoleh pada Arto. Ayo toh, kita buat mereka menjauh. Keduanya bergerak ke sisi berlawanan dari balik semak di sebelah kiri. Sena mengambil batu sebesar kepalan lalu melemparkannya dengan terukur. Batu itu menghantam batang pohon. Kepala kedua penjaga sontak menoleh. Apa itu? Cek ke sana. Keduanya lalu melangkah ke arah suara membawa obor menjauh. Sena dan Arto terus membuat suara-suara kecil, melempar batu ke kegelapan agar penjaga itu semakin terpancing. Kalau bisa kita sergap sekalian. Sementara itu Arya dan Sagara bergerak cepat menuju gubuk. Langkah mereka terukur namun tegas. Dikunci. Kita dobrak aja. Mereka mundur 2 langkah lalu tersentak menghantam pintu dengan tendangan keras. Pintu terpelanting terbuka lebar. Mereka masuk secepat mungkin sebelum penjaga lain berdatangan. Namun begitu berada di dalam, hanya kehampaan dan kegelapan yang menyambut. Udara pengap, debu tebal di lantai dan bau kayu lapuk menusuk hidung. Tidak ada siapa-siapa. Gak mungkin. Mereka tahu kita akan datang.
Arya menghela napas. Hanya dua kemungkinan, Ronggopati sudah memindahkan mereka atau Gentala memang memberi informasi bohong. Tapi kenapa dan untuk apa? Namun untuk kemungkinan kedua, Arya enggan mempercayainya begitu saja. Ayo keluar. Kalau benar sudah dipindahkan, kita harus kembali melapor. Mereka keluar dengan langkah cepat, namun belum sempat meninggalkan halaman, langkah mereka berhenti. Suara kaki terdengar dari berbagai arah, berat, cepat, dan banyak. Dari balik pepohonan, semak, dan gulita malam, sosok-sosok berpakaian serba hitam bermunculan satu demi satu. Gerakan mereka senyap namun mematikan, mata mereka berkilat seperti binatang lapar. Sial, kita ketahuan. Mereka saling membelakangi, mengamati setiap sosok yang muncul, tidak ada celah untuk lari. Lalu dari balik pohon besar di sisi barat terdengar tawa rendah. Seorang pria bertubuh kekar dengan wajah licik melangkah maju. Mata tajamnya berkilat penuh kebencian. Balangga tangan kanan Ronggopati. Buruan yang menarik malam ini. Kami sudah tahu Teratai Putih akan mencoba menyelamatkan keluarga Gentala. Sayang sekali kami yang lebih dulu menunggu di sini. Sagara menyipitkan mata. Tak mungkin mereka bisa tahu secepat ini kecuali Gentala dia menjebak kita. Arya tak menjawab, namun tatapan matanya sudah cukup mengatakan bahwa ia memikirkan hal yang sama. Balangga mengangkat tangannya menunjuk mereka. Bukalah penutup wajah kalian, aku ingin tahu siapa dua bangkai yang akan kami kubur malam ini. Arya dan Sagara tetap diam, mereka tahu. Suara saja bisa menjadi bukti yang menyeret Teratai Putih. Balangga mengeram. Baiklah kalau kalian tidak mau, biar aku yang memaksa. Tangan kanannya terangkat memberi isyarat. Habisi mereka. Dan seketika puluhan murid gagak kita melompat dari segala arah seperti burung gagak menyerbu bangkai. Arya dan Sagara bergerak, tubuh mereka saling membelakangi, membentuk lingkaran pertahanan. Serangan pertama datang dari kanan, disusul tebasan cepat dari kiri. Malam itu tidak ada lagi kata mundur, hanya pertahanan hidup atau mati di tanah musuh. Tak ada jalan keluar, mereka tidak ingin membiarkan kita lolos. Kalau begitu kita buat jalan keluar sendiri. Keduanya memasang kuda-kuda, langkah geser, tangan setengah terangkat, siap menangkis atau menyerang kapan saja. Teriakan pendek terdengar. Gelombang pertama menyerbu, dua bilah golok meluncur ke arah Arya dari kanan dan kiri. Ia menunduk, memutar tubuh, lalu mengayunkan kaki ke samping, menghantam lutut salah satu penyerang. Terdengar pekikan kesakitan. Namun sebelum ia sempat bernapas, satu tombak melesat menusuk. Arya menepis gagangnya, memutar pergelangan lawan, lalu memukul ulu hati dengan siku. Di sisi lain, Sagara dihantam 3 serangan sekaligus. Ia memutar lengannya, menangkis sabetan pedang, lalu merunduk menghindari tendangan. Sebuah pukulan meluncur dari arah lain. Ia sambut dengan siku keras ke rahang penyerang. Tapi mereka tak sempat lega. Serangan berikutnya datang seperti gelombang tak berujung. Dari belakang Arya, seseorang mencoba menyergap dengan golok. Sagara melihatnya dan tanpa pikir panjang ia memutar tubuh menendang lawan Arya hingga terjungkal. Begitu juga sebaliknya saat Sagara nyaris terjatuh karena tebasan mendadak. Arya maju 2 langkah memukul dada lawan Sagara hingga terhuyung mundur. Mereka bertarung seperti 2 dinding yang saling menutupi celah satu sama lain. Namun tetap saja serangan datang terlalu cepat. Golok, tombak, dan tendangan menghantam pertahanan mereka. Beberapa serangan menembus menggores lengan Arya, menghantam bahu Sagara. Darah mulai mengalir tipis di kulit. Napas mereka makin memburu. Sementara itu di sisi lain, Seno dan Arto yang bersembunyi di balik pohon mendengar suara kegaduhan. Apa yang terjadi di sana? Seno menoleh ke arah gubuk. Arto tak menjawab. Dari teriakan dan suara pukulan sudah membuatnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Keduanya bergegas mendekati gubuk dengan mengendap-endap.
Dan benar saja keduanya dibuat terkejut saat melihat apa yang terjadi. Mereka terkepung. Kita harus bantu. Jangan dulu toh. Itu sama saja membuat kita masuk kandang mereka tanpa jalan keluar. Arto menggertakkan gigi melihat Arya dan Seno yang kewalahan membuatnya tidak bisa menahan diri. Lalu apa kita cuma nonton? Seno memicingkan mata mengamati situasi. Ia butuh celah untuk memberi Arya dan Sagara ruang untuk lari hingga sebuah ide muncul. Ajian Lindungi. Arto menilai cepat. Ilmu itu adalah ajian yang dikuasai oleh Arto. Meskipun Seno tahu kalau Arto belum bisa menggunakannya secara sempurna karena harus menggunakan tenaga batin yang besar. Aku belum menguasainya penuh. Bisa-bisa malah tidak ada pilihan lain. Kalau berhasil, kabutnya akan menutup pandangan mereka dan memberi kita waktu. Aku akan salurkan tenagaku padamu. Arto terdiam sesaat. Ia tahu Lindungi bukan ajian biasa, membutuhkan tenaga batin besar untuk menciptakan pusaran angin diselimuti kabut tipis yang bisa membingungkan lawan. Gagal sedikit saja, mereka berdua yang akan tumbang duluan karena tenaga yang terkuras. Tapi melihat Arya dan Sagara yang mulai kewalahan, mereka tak punya ruang untuk ragu. Baik, kita coba. Seno berdiri di belakang Arto, menempelkan telapak tangannya ke punggung temannya itu. Energi batin dialirkan perlahan, panas dan berat. Namun stabil, Arto mulai mengatur napas, membaca mantra di dalam hati. Udara di sekitar mereka mulai bergerak. Daun-daun kering berputar pelan lalu semakin cepat. Angin malam merambat liar membawa aroma tanah basah. Di tengah pertempuran, Arya dan Sagara mulai kehilangan tenaga, napas memburu, kaki mulai berat. Sial, kalau seperti ini kita bisa kalah karena kelelahan. Balangga yang sejak tadi mengamati akhirnya melangkah maju. Ia seperti harimau yang menunggu saat mangsanya letih. Dengan teriakan pendek yang melompat ke arah Arya. Tendangan menghantam tepat di dada Arya, keras seperti hantaman balok. Tubuh Arya terdorong ke belakang, terhuyung 2 langkah, napasnya tertahan. Dada terasa sesak, Sagara ingin membantu, tapi 2 lawan langsung mengurungnya. Balangga berdiri tegak, matanya menyipit. Ilmu bela dirimu menarik. Aku ingin mencobanya. Arya mengusap dadanya, tatapannya berubah dingin. Ia ingat jelas saat melihat Balangga bertarung melawan murid Pasir Putih. Bagaimana lawannya dibawa tak berdaya bahkan setelah kalah. Majulah, akan kuladeni keinginanmu itu. Balas Arya yang teringat betapa sadisnya Balangga terhadap musuhnya. Bukannya gentar, Arya justru bersemangat untuk membalas Balangga. Setelah melihat pertarungan di tingkat pertama, pertarungan dimulai. Balangga bergerak cepat memukul lurus ke arah wajah Arya. Arya menepis, lalu membalas dengan pukulan memutar. Balangga menghindar, mengirim tendangan rendah ke betis Arya, namun Arya melompat, berputar di udara, menendang bahu lawannya. Benturan itu membuat Balangga mundur setapak, tapi senyuman licik tak pudar. Sangat menarik, aku jadi bersemangat mendapatkan lawan yang bisa mengimbangi gerakanku. Balangga kembali menerjang, kali ini serangan mereka saling beradu. Pukulan Arya mengenai lengan Balangga, sementara tendangan Balangga menghantam pinggang Arya. Keduanya terhuyung namun tetap maju. Gerakan demi gerakan semakin cepat. Balangga mencoba kuncian lengan. Arya memutar tubuh, membebaskan diri lalu menyelinapkan pukulan ke ulu hati lawan. Balangga terhenti sepersekian detik, cukup bagi Arya untuk mengirim tendangan berputar ke rahangnya. Suara benturan keras terdengar. Balangga terpental 2 langkah ke belakang. Namun matanya kini mulai serius. Arya tersenyum tipis mengatur napas. Apa cuma segini? Balangga tak menjawab. Hanya kuda-kuda yang merendah. Tanda ia mulai menggunakan kekuatan sebenarnya. Dan tepat saat mereka hendak kembali saling menerjang, angin aneh mulai berputar di sekitar halaman. Kabut tipis turun merayap cepat menutup jarak pandang. Arya melirik sekilas. Ia mengenali tanda itu. Ajian Lindungi.
Arya langsung mengenali hembusan angin yang tiba-tiba merayapi halaman gubuk itu. Angin yang meliuk menderu kencang, membawa serta kabut tipis bercampur dedaunan kering dan tanah basah yang berterbangan liar di udara. Ajian lindungi, itu Arto. Kabut semakin pekat, daun-daun berterbangan memukul wajah dan mata, membuat para murid gagah kita mendengus kesal, menutup pandangan dengan lengan mereka. Balangga memicingkan mata, kedua tangannya terangkat menutupi wajah. Apa ini? Suaranya teredam oleh raungan angin. Sorot matanya menyapu sekeliling, mencoba menembus tirai putih kelabu yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Namun sebelum ia sempat memikirkan jawaban dari arah belakang, Arya merasakan sebuah tarikan cepat di lengannya. Cepat! Suara itu hanya setipis bisikan di tengah angin. Arya menoleh melihat sosok Sena muncul dari kegelapan tanpa membuang waktu. Sena menyeretnya ke arah belakang, lalu menjemput Sagara yang masih menangkis serangan meski pandangan lawannya sudah kabur. Mereka melesat ke arah hutan, menyusup di antara pepohonan. Langkah-langkah mereka nyaris tak terdengar, disamarkan oleh deru angin yang mengamuk di belakang. Tak lama di sebuah titik yang lebih tenang, mereka menemukan Arto. Pemuda itu sedang berlutut di tanah, napasnya tersengal-sengal. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Ajian lindungi telah menguras hampir seluruh tenaga batinnya. Arya dan Sena segera meraih lengannya, mengangkatnya perlahan. Ayo kita pergi. Mereka bergerak cepat, membiarkan tubuh mereka larut ke dalam pekatnya malam. Bayangan-bayangan itu hilang di balik rimbun pepohonan seperti tak pernah ada. Di halaman gubuk Balangga terengah, kabut mulai memudar, angin mereda. Pandangannya kini jelas, namun musuh yang ia incar sudah tidak ada. Beberapa anak buahnya tergeletak di tanah, ada yang tak sadarkan diri, ada yang masih mengerang. Balangga mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Keparat! Ia tahu ini bukan pertemuan terakhir. Sementara itu di pendopo padepokan Teratai Putih, Kilasmana duduk tegak di kursi kayu. Matanya mengarah ke halaman gelap. Sejak tadi ia menunggu kabar, dan begitu melihat empat pemuda itu masuk dengan wajah letih, ia langsung berdiri. Kalian bagaimana? Arya, Arto, Sena, dan Sagara menjatuhkan tubuh di lantai pendopo. Napas mereka belum sepenuhnya teratur. Kilasmana menatap mereka satu persatu lalu kembali bertanya. Di mana keluarga Gentala? Kami tidak menemukan siapapun di sana. Yang ada murid-murid gagah kita mendatang mengepung. Gentala, dia menjebak kita, Romo. Apa? Kilasmana tersentak, tatapannya langsung mengeras. Tanpa menunggu mereka berempat mengikuti Kilasmana menuju gudang tempat Gentala dan Ki Sugeng ditahan. Begitu pintu kayu berat dibuka, aroma lembab langsung menyeruak. Di dalam Gentala duduk bersandar di tiang dengan tangan terikat. Wajahnya menampakkan senyum tipis saat melihat mereka. Di sudut lain Ki Sugeng masih terkulai tak sadarkan diri. Kepalanya menunduk. Kalian sudah kembali. Bagaimana dengan keluargaku? Sagara maju menarik kerah baju Gentala kasar. Kau sudah menjebak kami. Apa maksudmu? Tidak. Aku bilang ya, sebenarnya keluargaku memang di sana. Mereka menahannya di gubuk itu. Lalu kenapa tiba-tiba murid-murid gagah kita mengepung kami? Aku tidak menjebak kalian. Aku juga tidak tahu kalau mereka sudah bersiap di sana. Arya menatap wajahnya, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Namun mata Gentala tampak jujur. Ada kegelisahan di sana, bukan tipu daya. Namun Sagara yang sudah geram tidak ingin percaya begitu saja. Ia mengangkat kepalan tangannya ke wajah Gentala. Tunggu, Sagara. Kilasmana juga membaca gerak napas dan getaran tubuh Gentala. Tak ada gelagat dusta. Dia tidak berbohong. Aku tidak melihat tanda-tanda itu. Seno yang juga memperhatikan seketika mengangguk. Tak ada kebohongan dari Gentala. Kilasmana menghela napas panjang.
Kalau begitu kemungkinan besar kakak hitam sudah menduga akibat jika Gentala dan Ki Sugeng tidak kembali. Mereka memindahkan keluargamu lebih dulu sebelum kita sempat bergerak. Sagara terdiam, amarahnya mereda sedikit meski rasa frustasi masih mengendap. Arya pun menunduk mengakui bahwa ucapan Ki Lesmana masuk akal. Gentala menunduk, wajahnya suram. Kalau begitu mereka akan terus menjadi tawanan dan itu berarti aku... Ki Lesmana memotong suaranya tegas. Itu berarti kita harus menyusun rencana baru. Kita akan temukan keluargamu dan kita akan membuat kakak kita membayar. Hening menyelimuti gudang itu, hanya bunyi angin malam yang menyelusup dari celah dinding, membawa aroma tanah dan hujan. Malam ini mereka selamat, tapi perang masih jauh dari selesai. Fajar merangkak tanpa suara ayam jantan. Langit berwarna pucat seolah ikut tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh darah, keringat, dan uji nyali. Di halaman utama Padepokan Teratai Putih, 4 pemuda berdiri sejajar. Arya, Arto, Seno, dan Sagara. Mereka yang tersisa untuk mengangkat nama perguruan satu rekan mereka. Rano masih terbaring tak berdaya meski formasi pincang. Tak ada gentar di sorot mata mereka. Hari ini adalah tingkat ketiga tarung batin. Babak yang disebut Pancamakna Mandala Jati. Pertarungan kelompok yang mempertaruhkan kehormatan, pusaka, dan nasib perguruan. Gerbang alas Jatiluhur menjulang di depan seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani melangkah. 10 perguruan yang tersisa sudah berkumpul. Di barisan terdepan para pemimpin berdiri gagah, masing-masing menggenggam pusaka perguruan mereka. Tombak, pedang, keris, dan senjata warisannya berkilau redup namun memancarkan wibawa sakral. Sagara meraba gagang pusaka teratai putih, sebilah keris berhias ukiran bunga teratai di gagangnya. Terselip di pinggangnya, cahaya mentari pagi memantul samar di bilahnya, seolah ikut bersiap untuk pertarungan. Kami tua melangkah ke depan, suaranya berat bergema di antara pepohonan yang mengitari gerbang. Pancamakna Mandala Jati adalah pertarungan merebut pusaka. Masing-masing perguruan diwakili 5 orang. Gunakanlah ilmu batin sekuat tenaga yang kalian mampu. Namun ingat satu aturan. Dilarang membunuh. Pertarungan berakhir saat matahari terbenam. Siapa yang menggenggam pusaka terbanyak dialah pemenangnya. Semua murid mengangguk, hanya Teratai Putih yang berdiri dengan 4 orang. Meski begitu, tatapan mereka tak kalah tajam dibanding perguruan yang lengkap. Di barisan gagak hitam, Balangga memperhatikan satu persatu murid Teratai Putih. Pandangannya berhenti pada Arya. Ada guratan luka di lengan pemuda itu, bekas pertemuan mereka semalam. Balangga condong ke arah Ronggopati, membisikkan sesuatu. Ronggopati hanya mengangguk tipis, senyumannya seperti bayangan pisau. Kami tua memberi isyarat. Perguruan Pasir Putih, maju. Satu perguruan melangkah ke gerbang, menghilang di telan rimbunya alas Jatiluhur. 10 menit kemudian perguruan kedua masuk, begitu seterusnya sampai giliran Teratai Putih tiba. Sagara merapatkan genggaman pada kerisnya, lalu menoleh pada Arya, Arto, dan Seno. Ayo. Ketiganya mengangguk serempak. Tekad mereka bulat. Tujuannya bukan hanya menang, tapi juga mencegah jatuhnya keris Jatiluhur ke tangan yang salah. Ingat, kita harus meminimalisir korban. Begitu melewati gerbang hutan, hawa berubah drastis, suhu merosot, udara menjadi berat di dada. Pohon-pohon tua menjulang, batangnya sebesar 3 pelukan. Rantingnya membentuk kanopi rapat yang menutup cahaya. Celah kecil di antara daun memancarkan sinar tipis, membentuk tirai emas di tengah bayangan pekat. Namun yang paling menusuk adalah auranya, sesuatu yang tak terlihat,
namun terasa mengawasi dari segala arah, seolah ribuan mata tersembunyi di balik kegelapan menilai setiap langkah mereka. Ini bukan aura manusia. Mungkin ingonya menjaga garis jatiluhur. Makhluk apa yang bisa membuat orang segan meski belum menampakkan wujudnya? Aku pernah dengar dari Romo, wujudnya seperti buta raksasa berkulit hitam. Rambutnya panjang menjuntai. Dia berasal dari alam yang disebut Jagatingon. Kabut tipis mulai menggantung rendah di antara pepohonan. Udara lembab membuat napas sedikit berat. Daun-daun tua bergantung lesu, meneteskan embun yang jatuh perlahan ke tanah. Semakin dalam mereka melangkah, semakin rapat pula dinding pohon yang mengurung pandangan. Arya beberapa kali mengusap tengkuknya. Ada sensasi aneh seperti ada yang meniup. Lembut namun menusuk dingin hingga ke tulang belakang. Ia sempat berhenti. Matanya menyapu ke segala arah, mencoba menangkap siapa atau apa yang mengganggunya. Dari semak di sisi kanan terdengar suara ranting patah, lalu muncullah sosok kecil. Tubuhnya kurus kering, kepalanya hampir botak dengan beberapa helai rambut tipis menempel seperti rumput mati. Kulitnya pucat, matanya cekung, gigi menonjol keluar membentuk taring. Demit alas penunggu yang gemar mengusili pendatang. Makhluk itu hanya berdiri, bergoyang-goyang pelan, bibirnya tersenyum aneh memperlihatkan gigi yang menguning. Arya mengerutkan kening. Kesalnya memuncak, ia meraih batu di kakinya lalu dengan lemparan cepat, batu itu menghantam dahi si demit. Sosok itu mendesis lalu kabur di telan kabut. Demit alas kurang ajar. Sagara tertawa tak biasanya ia melihat demit alas lari terbirit-birit oleh manusia. Udah ayo, gak usah diurusin, wong cuma demit alas. Mereka kembali melangkah. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan. Di seberang sana berdiri sekelompok orang dengan seragam hitam lambang kepala singa di dada. Perguruan Singolawu. Singo kembar. Mata Arya langsung menangkap dua sosok yang berdiri di depan, Cakra dan Birawa, si singo kembar. Mereka bertarung di tingkatan kedua, dan kekalahan mereka waktu itu jelas masih membekas. Tatapan mereka pada Arya dan Arto tajam, penuh dendam yang belum lunas. Akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini kau tidak akan punya keberuntungan seperti kemarin. Kalian tidak kapok memangnya? Arto ikut berdiri sejajar dengan Arya. Keduanya melipat tangan di hadapan singo kembar yang masih menyimpan dendam, siap meladeni untuk yang kesekian kalinya. Akan kami buktikan kalau ajian Singolawu kami tidak akan kalah dengan ajian ulos sembrani kalian. Keduanya tersentak. Ajian akal-akalan Arya itu benar-benar dianggap serius dengan singo kembar. Di belakang mereka keheranan tak luput dari Sagara dan Seno seketika saling tatap. Mereka baru mendengar ada ajian dengan nama seperti itu. Bahkan Seno yang satu seperguruan dengan Arya dan Arto tidak pernah melihat mereka berlatih ilmu itu. Ajian ulos sembrani itu apa? Itu jurus rahasia kita berdua sewaktu menghadapi mereka, no. Kapan kalian mempelajarinya? Aku baru tahu. Itu ajian dadakan yang baru kami ciptakan. Sena tampak bingung, namun tak lagi bertanya. Pandangannya beralih ke arah kelompok Singolawu yang sudah memasang kuda-kuda siap bertarung. Pertarungan tak bisa dihindari. Singo kembar langsung membaca mantra. Tangan mereka tampak membentuk sebuah kuku runcing. Tanpa aba-aba keduanya melesat mengincar Arya dan Arto. Sementara anggota mereka yang lain meluncur ke arah Seno dan Sagara. Benturan pertama terjadi seperti dentuman kayu besar. Tendangan dan pukulan beradu. Bunyi desir angin membelah udara. Namun kali ini Arya dan Arto sudah membaca pola gerak singo kembar. Serangan mereka yang sebelumnya sempat membingungkan kini tidak lagi menjadi ancaman. Arya mengelak dari sapaan kaki Cakra lalu membalas dengan pukulan telapak tangan ke arah bahu.
Cakra terhuyung, pergerakannya yang cepat kini dapat dengan mudah Arya imbangi dengan ajian wiraga kencana miliknya. Di sisi lain, Arto juga tidak kesulitan melawan Birawa. Ajian kidang kencana miliknya membuat pergerakannya lebih cepat dibandingkan Birawa. Ia mendorong tubuh Birawa dengan sapuan kaki rendah yang membuatnya jatuh terduduk. Tak butuh waktu lama, Seno dan Sagara menumbangkan anggota lainnya. Sementara Arya dan Arto menjatuhkan Singo Kembar. Napas lawan mereka memburu, wajah penuh debu dan amarah yang tidak bisa diutarakan lagi. Cukup, kami kalah. Mereka tak mampu lagi untuk melawan keempat pemuda itu. Ilmu bela diri mereka lebih unggul dibandingkan Singo Lawu. Arya dan yang lainnya berhenti menyerang. Mereka tidak seperti Gagak Hitam ataupun Giri Ulo yang tanpa ampun pada lawannya. Cakra berdiri lalu mengeluarkan sebuah kalung yang terpasang di lehernya. Ini kami menyerahkan pusaka kami. Ia menyerahkan pusaka perguruan mereka. Sebuah kalung yang berbandul cakar singa yang memancarkan kilau samar. Arya tadinya ingin menolak menerimanya karena tidak butuh pusaka seperti itu. Namun mengingat peraturan yang ada, terpaksa mereka harus mengambilnya untuk memenangkan tarung batin tingkat ketiga ini. Setelah memberikannya, kelompok Singo Lawu beranjak pergi untuk kembali. Mereka sudah gugur dalam tingkatan ketiga ini. Arya menatap pusaka itu sejenak lalu memberikannya pada Sagara. Ini kau saja yang membawanya. Arya memberikan pusaka itu pada Sagara. Satu pusaka berhasil mereka miliki, langkah pertama menuju kemenangan. Namun kelegaan tidak bertahan lama, belum sempat mereka beristirahat. Dari arah timur terdengar teriakan keras disusul dentuman seperti pukulan menghantam daging. Ada yang sedang bertarung di sana. Mereka saling pandang sejenak, cukup untuk saling memberi jawaban, lalu bergerak cepat menuju sumber suara. Di sebuah celah lapang lain, mereka mendapati pemandangan yang membuat darah berdesir. Perguruan Giri Ulo berpakaian serba gelap dengan lambang ular melilit tombak, sedang mengelilingi perguruan Pasir Putih yang sudah terkapar. Giri Ulo dan Pasir Putih. Mereka berhenti bersembunyi di balik pepohonan untuk memperhatikan apa yang terjadi pada perguruan Pasir Putih. Berikan pusaka kalian padaku, bentak Mandaka sembari mengangkat kera baju salah satu dari mereka. Tak lagi bisa melawan, salah satu kelompok Pasir Putih segera memberikan pusaka perguruan mereka. Pusaka itu berbentuk seperti tombak namun berukuran kecil. Mandaka tampak menyeringai saat mendapatkan pusaka itu. Ini yang kami butuhkan. Namun bukan Mandaka bila tidak melihat lawannya masih sadarkan diri. Meski yang ia butuh sudah didapatkan. Habisi mereka. Jantaka dan murid lainnya mulai menendangi anggota Pasir Putih yang sudah tak bisa melawan. Tak memberi mereka ampun meski sudah memohon. Inilah akibatnya kalau berani melawan Giri Ulo. Dari kejauhan kelompok Teratai Putih merasa tergerak untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Kita bantu Pasir Putih, jika dibiarkan mereka bisa tewas. Namun belum sempat mereka bergerak untuk keluar dari persembunyian, sebuah teriakan yang tiba-tiba terdengar membuat mereka membeku. Teriakan itu mereka kenal. Hei Ulo Kadut! Beraninya sama orang yang sudah tidak bisa melawan. Saat kepala mereka menoleh, Arya sudah berdiri di hadapan Giri Ulo. Jaraknya hanya beberapa langkah. Seno dan Arto serebak menepuk jidat. Anak itu laki-laki. Ya wes lah, mau gimana lagi? Wong memang begitu kelakuan temanmu toh. Tak ada waktu untuk memikirkan resiko. Mereka bertiga keluar dari persembunyian melangkah menuju Arya. Jika ia sudah berdiri di tengah gelanggang, tak ada pilihan lain selain ikut masuk ke dalam arusnya. Meski itu berarti menantang Giri Ulo secara langsung. Luka dan memar di tubuh murid Pasir Putih masih basah ketika kelompok Giri Ulo menghentikan pukulan mereka. Sorot mata para anggota berubah, tertuju pada 4 sosok yang baru muncul dari balik kabut.
Arya, Hartoseno, dan Sagara. Mereka menyeringai lebar. Dendam lama yang ia simpan kembali menyala seperti bara tersiram minyak. Rupanya Dewi Keberuntungan berpihak padaku hari ini. Akhirnya kita bisa menyelesaikan urusan kita yang tertunda. Ku tidak pernah berubah Mandaka dari dulu. Hanya berani pada lawannya sudah tak berdaya. Jaranta yang berdiri tegap di samping Mandaka mengangkat dagu. Itu konsekuensi bagi siapapun yang berani melawan Giri Ulo. Sekali menjadi musuh kami, akan menjadi musuh selamanya. Arya melangkah setapak maju, senyum tipis tersungging di bibirnya. Omong kosong. Kita pernah bertemu di Lembah Kulon, ingat? Saat itu kau Jaranta jatuh tersungkur dan murid-murid Giri Ulo bergelimpangan di tanah seperti ular kedinginan. Bajingan, akan kubalas kau. Jaranta teringat tendangan Arya yang saat itu menumbangkannya. Kata-kata itu menusuk tepat di harga diri Giri Ulo. Wajah Jaranta mengeras, urat di pelipisnya menegang. Mandaka yang tidak sanggup lagi menahan amarah langsung meluncur ke depan dengan tinju mengarah tepat ke wajah Arya. Namun Arya bergerak cepat, mengangkat lengan dan menahan pukulan itu. Aku yang akan menghabisimu. Mau kau ataupun Jaranta, itu akan menuai hasil yang tak dapat diubah. Arya melesat ingin membalas serangannya, namun belum sempat ia mengenainya. Dari sisi kanan tiba-tiba sebuah tendangan keras menghantam dirinya. Bahu Arya tersendak, tubuhnya terdorong ke samping, ia meringis, menoleh cepat dan matanya langsung menyipit. Sepertinya ada yang menarik di sini. Balangga berdiri di sana, tubuhnya tegap, matanya menyala seperti bara api yang baru dikipasi. Balangga. Kehadiran Balangga membuat keempat pemuda teratai putih tersentak. Dalam sekejap udara di sekitar mereka berubah berat. Bukan hanya Balangga yang datang, dari arah belakang langkah-langkah berat mendekat. Gagak hitam. Bayangan-bayangan hitam muncul dari balik pepohonan satu demi satu, membentuk dinding manusia berseragam gelap. Murid-murid perguruan Gagak Hitam. Sagara langsung berbalik arah saat melihat kehadiran mereka. Mereka yang harus kita waspadai. Orang itu memiliki aura yang berbeda. Seno melihat pria yang ada di tengah. Di tengah barisan itu Ronggopati melangkah maju. Wajahnya seperti pahatan batu. Matanya penuh intimidasi yang membuat udara terasa sesak. Mandaka yang baru hendak menyerbu lagi menoleh tajam ke arah Balangga. Balangga, ini urusanku, jangan ikut campur. Aku juga punya urusan dengannya. Lebih baik kau mundur saja daripada aku yang akan menghabisimu. Kau pikir aku takut padamu? Namun sebelum keduanya melakukan pergerakan, Ronggopati menoleh padanya dengan tatapan dingin. Mandaka, kau berani menyerang Balangga. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Hanya satu ancaman dan tatapan tajam, tapi cukup untuk membuat Mandaka terdiam. Nafasnya tercekat, kakinya seolah terkunci di tanah. Semua tahu tatapan itu bukan sekedar ancaman. Itu adalah peringatan kematian. Wes, kalian berdua yang maju juga nggak boboh. Kebetulan kami ingin menghentikan kalian. Seno menghela napas, anak itu memang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Walaupun sedang dalam keadaan terkepung dari dua arah. Di depan mereka Giri Ulo dengan amarah yang belum padam, di belakang Gagak Hitam dengan tatapan seperti burung pemangsa yang melihat daging segar. Dua perguruan aliran hitam yang selama ini menjadi musuh utama mereka kini berdiri bersatu, mengepung dari dua arah. Kabut di alas Jatiluhur menebal seperti ikut menahan napas, menunggu ledakan pertama yang akan memecah diam itu. Namun tak ada gentar di mata Arya, Hartoseno maupun Sagara. Ini juga jadi kesempatan mereka untuk menghentikan keduanya. Ini namanya satu dayung 20 terlampaui. Dengan mengalahkan mereka kita nggak perlu khawatir adanya korban. Tapi mereka bukanlah musuh yang mudah. Kita harus berhati-hati, terutama pada Ronggopati. Kenapa memangnya dengan orang itu?
Tak ada yang tahu kekuatan penuhnya seperti apa. Arya hanya mengangguk. Peringatan Sagara hanya masuk kuping kiri lewat kuping kanan. Balangga melangkah maju, tubuhnya seperti gunung yang bergerak. Kali ini kalian tidak akan bisa lari lagi. Lari? Kapan memangnya kami lari darimu? Mereka saling tatap, kata-kata Balangga seolah dirinya sudah mengetahui yang ia hadapi semalam. Jangan pura-pura bodoh. Ia meluncur ke arah Arya. Tinjunya berdesing memecah udara. Arya menangis. Tulangnya bergetar, benturan itu seperti menabrak batu karang. Keras juga tangannya. Arya meringis tapi tetap bertahan. Serangan demi serangan dilancarkan Balangga meski Arya dapat menangkisnya. Namun pukulan Balangga tidak biasa. Rasa nyeri muncul saat serangan menyentuh tubuh Arya. Aku juga ingin menghabisi anak itu. Mandaka mencoba menyelinap dari samping untuk menyerang Arya, namun Arto melompat cepat menahan pergerakannya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan? Apa kau sepengecut itu? Siapa yang kupanggil pengecut ke barat? Mandaka naik pitam, ia beralih pada Arto yang sudah siap bertarung. Sementara itu, Ronggopati sendiri melangkah pelan namun penuh tekanan, langsung mengincar Sagara dan Seno. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat pada mereka murid-murid Gagak Hitam agar tidak ikut campur. Mereka biar aku yang urus, kalian tidak perlu ikut campur. Semua murid Gagak Hitam mengangguk patuh. Ronggopati melompat, menyerang Sagara dengan tendangan, lalu berputar meninju Seno yang berada di sebelahnya. Sagara terdorong beberapa langkah, Seno menghindar dengan tepat. Aku ingin tahu seberapa jauh kemampuan kalian. Pertarungan pun pecah. Balangga menekan Arya dengan pukulan-pukulan tenaga dalam yang memecah udara. Setiap hantaman membuat tanah di bawah kaki mereka seolah berguncang. Apa kau hanya bisa menghindar saja? Enak wae, Yora. Arya membaca mantra ajian Wiraga Kencana. Gerakannya menjadi cepat, nyaris sulit diikuti mata. Pukulan demi pukulan ia lontarkan, menghantam dada dan rahang Balangga. Namun tubuh lawannya itu tetap tegap seolah dagingnya dilapisi baja. Apa ini kemampuanmu? Pergerakan Arya memang cepat dengan ajian Wiraga Kencana, namun daya serangnya tidak ia perkuat. Dan berfokus pada kecepatan, Balangga yang memiliki fisik luar biasa tak menerima dampak fatal dari serangkaian serangan yang Arya lancarkan. Di sisi lain, duel Arto dan Mandaka berlangsung sengit. Mandaka sedikit lebih unggul dalam tenaga, membuat Arto harus lebih mengandalkan kecepatan. Kau cukup hebat juga rupanya. Tapi aku tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Buru-buru sekali, hari masih siang, waktu masih panjang. Mandaka tersenyum sinis, selalu merapal sebuah mantra. Dari kedua tangannya muncul asap kehijauan yang meliuk-liuk seperti ular. Bau menyengatnya membuat hidung perih. Ajian racun sukma. Tanpa menunggu lama, Mandaka melesat. Serangan beruntun ia lancarkan. Arto menghindar secepat mungkin, namun satu serangan berhasil menyentuh lengannya. Kulitnya langsung panas dan melepuh. Rasa perihnya membuat rahangnya terkunci. Racun ini bisa membakar kulit. Ada apa-apa kau merasakan sakit? Tak ada pilihan lain, Arto menggunakan ajian tabak geni miliknya. Kedua telapak tangannya diselimuti api merah yang berkobar. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih panas. Keduanya saling menerjang dan ketika telapak tangan mereka bertemu, ledakan terjadi. Tanah di sekitar mereka terangkat dedaunan berhamburan. Kabut tersibak sesaat. Sementara itu, Sagara dan Seno harus berhadapan dengan Ronggopati. Setiap serangan Ronggopati seperti dihantam gelombang pasang. Tendangannya menghantam dada Sagara hingga tubuhnya terlempar 2 langkah. Pukulan berikutnya membuat tanah retak di bawah kaki Seno. Meski berdua mereka tetap kesulitan.
Orang ini memang bukan omongan belaka. Apa hanya ini yang bisa kalian berikan? Sagara menyeka keringatnya menghadapi Ronggopati memang tidak bisa setengah-setengah. Seno juga menyadari hal itu. Sagara, majulah, biar aku perkuat seranganmu. Tanpa menjelaskan, Sagara sudah mengetahui apa yang akan Seno lakukan, mengingat saat kejadian di Lembah Kulon sewaktu menghadang mereka. Kenapa seranganku tidak berdampak apapun? Balangga benar-benar tidak menerima luka sedikit pun meski Arya terus-menerus menyerangnya. Dinding bernyawa itu masih berdiri tegak dengan seringai sinis. Arya mulai kehilangan kesabaran. Balangga terlalu kokoh untuk dijatuhkan dengan cara biasa. Terpaksa aku harus menggunakannya, gumam Arya yang langsung memasang kuda-kuda. Ia menarik napas dalam, mundur 2 langkah lalu merapal mantra lirih. Uap putih mulai menembus tangannya. Suhu di sekitarnya mendadak berubah. Udara terasa berat. Ajian Braja Musti. Tekanan dari ajian itu membuat semua yang ada di sekitar merasakan tekanan berbeda-beda. Ronggopati bahkan menghentikan serangannya melirik Balangga. Balangga, hati-hati, itu bukan serangan biasa. Kau tidak perlu khawatir denganku, Ronggopati. Tenaga dalamku cukup untuk menghancurkan itu. Arya tak menunggu lagi. Yang melesat bagaikan kilat menghantam tinju Braja Musti tepat ke wajah Balangga. Tubuh raksasa itu terangkat dari tanah, terlempar jauh melewati Ronggopati, menabrak pohon raksasa hingga batangnya patah dan tumbang menghantam tanah dengan suara menggelegar. Balangga terkapar tak sadarkan diri. Itulah akibatnya jika kau meremehkan ajian Braja Musti milikku. Wajah Ronggopati mengeras. Balangga adalah andalannya, namun kini tumbang di hadapan semua orang. Murid-murid dari Gagak Hitam dan Giri Ulo yang melihat itu mulai gentar dengan apa yang dilakukan oleh Arya. Balangga yang terkenal tak pernah tumbang ditumbangkan hanya dengan 1 serangan. Ronggopati tak terima atas tumbangnya Balangga. Harga dirinya terasa terinjak-injak. Ia melangkah maju hendak menghancurkan Arya dengan tangannya sendiri. Akan kubalas perbuatanmu. Namun Sagara yang baru saja menerima aliran tenaga batin dari Seno melompat menghalangi. Kalau mau lewat hadapi aku dulu. Pertarungan memanas hingga tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Suara bergemuruh datang dari segala arah. Kabut tipis mulai merayap. Dingin menusuk tulang. Suara apa itu? Semua orang terhenti. Bahkan Ronggopati menoleh tajam ke arah Mandaka. Mereka saling memberi isyarat dan tanpa berkata apa-apa. Keduanya mulai mundur mengajak orang-orang mereka pergi. Ayo kita pergi dari sini. Tanpa bertanya-tanya mereka mengikuti perintah Mandaka. Hei pengecut, pertarungan kita belum selesai. Mandaka tak menjawab. Ia hanya menatap sinis dan pergi begitu saja. Begitupun dengan Gagak Hitam. Ronggopati mundur dan menyuruh kelompoknya untuk membawa Balangga yang tak sadarkan diri. Sementara Arya, Arto, Seno dan Sagara masih berdiri bingung. Apa yang terjadi? Sagara memandang kabut yang semakin tebal lalu merasakan getaran di tanah. Ini bukan manusia. Kabut ini juga bukan kabut biasa. Ada residu energi yang mengembang di dalamnya. Dari kejauhan suara berat seperti raungan bercampur desis terdengar kembali. Aroma tanah basah bercampur bau anjir menusuk hidung. Seno kembali merasakan getaran yang mengerikan. Dengan penjaga keris Jatiluhur sepertinya dia sudah mulai terusik. Kabut itu kian pekat, menggantung rendah di antara batang-batang pohon alas Jatiluhur. Udara berubah dingin menusuk. Dan yang lebih aneh, hutan itu menjadi benar-benar sunyi. Tak ada desir angin, tak ada cicit serangga. Bahkan gema langkah kaki mereka sendiri terdengar seolah jauh.
Arya, Harto, Sena, dan Sagara berdiri saling membelakangi. Waspada pada setiap arah, namun tanpa mereka sadari kabut bergerak seperti makhluk hidup melingkupi dan memisahkan mereka perlahan. Seno! Suara Arya terdengar sayup seperti dibungkus kapas. Sena menoleh cepat. Arya, Harto! Ia mencoba melangkah, tapi pandangannya hanya putih pekat. Di sampingnya Sagara juga mulai resah. Mereka hilang. Kemana mereka pergi? Bukannya tadi berada di belakang kita? Begitu pula Arya dan Arto, keduanya kini berdiri di tengah kabut. Nafas mereka terlihat membentuk uap tipis. Arya memanggil nama Sena dan Sagara berkali-kali, namun jawaban tidak pernah datang. Ini tidak wajar. Kabut biasa tidak bisa memisahkan seperti ini. Sena mencoba merasakan aliran energi di sekitar mereka, namun hasilnya nihil. Kabut ini menelan semua jejak. Bahkan suara pun terjebak di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kemungkinan mereka belum jauh dari sini. Lebih baik kita cari mereka. Berdiam diri juga bukan pilihan yang terbaik. Ia memahami sifat Arya. Dirinya juga tidak akan diam. Pastinya akan bergerak untuk mencari. Mereka mulai bergerak menembus kabut dengan langkah hati-hati. Ranting dan daun basah menyentuh kulit. Namun tak ada tanda-tanda keberadaan kawan mereka. Tiba-tiba, suara jeritan pecah di udara. Bukan jeritan biasa, melainkan teriakan kesakitan yang penuh ketakutan. Sena dan Sagara langsung menoleh ke arah suara itu. Tubuh mereka menegang. Apa sedang ada pertarungan lagi? Tidak, bukan pertarungan biasa. Aura mencekam mulai terasa dari area yang sama. Bukan aura manusia, ini sesuatu yang berat, liar, dan penuh tekanan. Ingon penjaga keris itu mulai bergerak. Tanpa pikir panjang mereka melesat menuju sumber suara. Kabut di depan mereka mulai memudar sedikit, menyingkap pemandangan yang membuat napas tersekat. Makhluk itu. Di tengah lapangan tanah berlumut, perguruan tanpa langit dan Aji Boyo sedang berusaha mati-matian melawan sesuatu. Mereka membentuk lingkaran, senjata terangkat, namun jelas mereka dalam posisi terdesak. Seno dan Sagara terdiam. Sosok itu berdiri di antara mereka. Tingginya lebih dari 5 meter, kulitnya hitam legam berkilau seperti batu obsidian. Tubuhnya dihiasi aksesoris emas yang melingkari lengan, leher, dan pinggangnya. Berkilau pucat di bawah sinar kabut, rambutnya panjang menjuntai, kusut namun gagah, sementara lidahnya menjulur panjang melewati sela-sela taring runcing. Matanya merah menyala, memandang dengan kebencian purba. Tanpa perlu bertukar kata, Sena dan Sagara tahu makhluk apa itu. Ingon penjaga keris Jatiluhur. Sekarang aku mengerti kenapa Gagal Hitam dan Kiri Ulu mundur tadi. Ya, mereka sudah mulai bergerak menuju keris itu berada. Makhluk itu melangkah maju. Setiap injakan membuat tanah bergetar. Perguruan tanpa langit mencoba menyerang serentak. Tombak dan pedang mereka menghujam, namun cakar hitam itu menyapu sekali, dan 2 orang terlempar seperti daun kering diterpa badai. Aura mengancam makin kuat, dan di benak Seno satu hal langsung terlintas. Jika makhluk itu sudah bergerak, maka tempat keris Jatiluhur berada kini tidak lagi dijaga. Kabut di atas Jatiluhur belum sepenuhnya sirna, namun di tempat Ingon penjaga mengamuk, suasana sudah berubah menjadi medan maut. Tubuh-tubuh murid perguruan tanpa langit dan Aji Boyo berjatuhan. Beberapa masih berusaha bangkit meski darah mengalir di pelipis mereka. Seno dan Sagara saling berpandangan singkat. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Tujuan mereka jelas, mencegah jatuhnya korban. Aku akan mengalihkan Ingon itu. Sagara mencabut keris teratai putih dari pinggangnya. Cahaya bilahnya berkilau samar, beradu dengan hawa gelap yang menguar dari tubuh Ingon raksasa itu. Ia melesat menghantam langkah makhluk itu untuk memberi waktu pada yang lain melarikan diri.
Sena berlari ke sisi antara dua perguruan tanpa langit dan Aji Boyo lalu bersuara lantang. "Kalian pergi dari sini sekarang juga!" Mereka tampak bingung, namun melihat Sagara yang sedang menahan Ingon itu membuat mereka seketika memahami. "Baik, terima kasih. Aku tidak akan melupakan bantuan kalian." Wajah-wajah pucat itu segera bergerak mundur. Satu persatu murid tanpa langit dan Aji Boyo terseret oleh rekan-rekan mereka, menjauh dari jangkauan cakar hitam sang penjaga. Seno kembali ke sisi Sagara. Kedua tangannya bergerak cepat membentuk mudra, menyalurkan energi batin untuk memperkuat pukulan dan tebasan rekannya itu. Setiap serangan Sagara kini terasa lebih berat dan cepat. Namun hasilnya nihil. Itu hanya menggores kulit hitam Ingon seperti menggores batu. Makhluk itu bahkan tak mundur selangkah pun, hanya menoleh mengeram pelan, matanya menyala lebih merah. "Mustahil, seranganku tidak berdampak apapun." "Kita tidak bisa mengalahkannya. Kita harus pergi sekarang." Situasi tidak menguntungkan. Ingon penjaga itu sudah banyak menumbangkan para pendekar yang berniat mengambil keris Jatiluhur. Kemampuan Sagara dan Seno belum cukup untuk mengalahkan Ingon sekuat itu. Jalan terbaik adalah melarikan diri dari makhluk itu. Tanpa menunggu lama, Sagara menangkupkan keris teratai putih sembari membaca sebuah mantra, lalu dengan satu gerakan menancapkan keris tersebut ke tanah. Gelombang kejut seperti angin menghantam Ingon itu. Tanah yang berterbangan membuat mereka tak terlihat. "Ayo kita pergi." Tanpa perlawanan lebih lanjut, keduanya mundur cepat, memanfaatkan celah di antara pepohonan untuk menghilang dari pandangan makhluk itu. Dari kejauhan, raungan makhluk itu menggema ke segala penjuru hutan, menggetarkan tanah di sekitar alas Jatiluhur. Di sisi lain hutan, Arya dan Arto bergerak ke dalam rimbunnya semak. Tak ada tujuan jelas selain mengikuti insting Arya yang terasa mengarah ke sesuatu. "Sebetulnya kamu mau kemana?" "Entahlah, tapi rasanya jalannya ke sini." "Awas wae nek malah nyasar. Melu wae instingku ora bakal salah toh." Karena kabut yang masih menyelimuti alas Jatiluhur, tak ada pilihan lain selain mengikuti Arya. Namun di tengah perjalanan, keduanya menghentikan langkah. Suara gerusak-gerusuk dari depan membuat keduanya menunduk cepat, menempel di balik semak. "Suara apa itu toh? Aku juga nggak tahu. Tapi dari suaranya gak cuma satu." "Ya wes, ayo kita periksa langsung. Siapa tahu ada yang sedang bertarung." Mereka mendekati arah suara tersebut dengan mengendap-endap, berusaha meminimalisir suara langkah mereka. "Lah toh." Dari sela dedaunan mereka melihat kawanan babi hutan, bukan satu atau dua, tapi belasan ekor. Tubuh mereka sebesar kerbau muda, taring mencuat, mata liar memantul cahaya samar hutan. Arto langsung menatap tajam ke arah Arya. "Bagus sekali kau membawaku ke sarang babi. Memang rencanamu apa? Biar kita mati diinjak sebelum bertemu musuh?" Arya hanya mengangkat bahu. "Aku juga nggak tahu kalau bakal ke sarang celeng. Bocah semprul, aku mending ketemu segerombolan demit alas ketimbang ketemu celeng. Wes ayo kita pergi dari sini sebelum celeng itu mencium bau kita." Mereka mengubah arah berlawanan dengan sarang babi itu. Jika ketahuan, mereka akan jadi bulan-bulanan babi liar itu. Tidak lucu juga apabila mereka mati diserang segerombolan babi. Sangat tidak terhormat. Namun baru beberapa langkah keluar dari semak, Arto kembali menghentikan Arya. Tangannya terangkat memberi isyarat diam. "Lihat itu." Di depan mereka tak jauh dari celah pohon besar sebuah gua menganga. Mulutnya gelap seperti lubang raksasa yang mengundang. Namun bukan itu yang membuat mereka tertegun. Di depannya berdiri puluhan orang dari perguruan aliran hitam, termasuk Giri Uloh, Gagak Hitam, Rawa Setra, dan dua perguruan hitam lain yang belum pernah mereka lihat. Apa yang mereka lakukan di sana? Arto terdiam sejenak, menerka kemungkinan yang ada. Mungkin itu tempat keris Jatiluhur berada. Mengingat perkataan Gentala,
kalau perguruan aliran hitam saling bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu keris Jatiluhur. Berarti Ingon penjaganya sedang tidak ada di sana. Arya dan Arto saling tatap. Di antara perguruan aliran hitam yang mereka ketahui, beberapa orang tidak nampak berada bersama kelompoknya. Ronggopati dan Mandaka tidak ada di sana. Mereka pasti sudah masuk ke dalam dan menyuruh murid lainnya untuk berjaga. Kalau begitu, ayo kita masuk ke sana juga toh. Ingin masuk ke sana dengan jumlah penjaga segitu? Itu sama saja cari mati. Menghadapi orang-orang sebanyak itu akan sangat menyulitkan untuk mereka. Walau keduanya mungkin saja bisa menghadapi, itu pasti akan menguras tenaga mereka. Dan di dalam goa itu masih ada Mandaka, Balangga, dan Ronggopati. Mustahil untuk mereka menang dengan mudah. Arya terdiam sejenak. Kali ini perkataan Arto ada benarnya. Ia berpikir sejenak, mencari cara untuk paling tidak mengusir orang-orang yang menjaga goa itu. Hingga sebuah ide terlintas dalam benak Arya. Aku punya ide. Arto menoleh kecut. Ide yang diutarakan Arya selalu di luar nalar. Ide apa? Usah sih aneh-aneh. Orang aneh tapi ini cara terbaik. Arya membisikkan rencananya. Beberapa detik kemudian Arto sudah menatapnya dengan wajah setengah ngeri. Kamu mau melakukan itu? Arya mengangguk mantap sesuai dugaan Arto. Idenya pasti di luar nalar manusia normal, namun patut untuk dicoba. Tapi kamu yang melakukannya, ini rencanamu, jadi nyawamu yang dipertaruhkan. Dasar pengecut. Yowes ayo. Mereka berbalik untuk melancarkan rencana konyol itu, mengikuti arah yang sebelumnya mereka lalui dan berhenti di dekat sarang babi yang sebelumnya mereka temui. Kamu yakin? Wes gak ada cara lain toh. Cuma ini yang terbaik. Yowes sana. Arya mulai bergerak perlahan mendekati sang babi itu hingga matanya menangkap seekor babi yang terpisah dari induknya. Tanpa membuang waktu, Arya menerkamnya cepat. Anak babi itu langsung meraung melengking, suaranya memecah kesunyian. Suara itu memicu reaksi berantai. Kawanan babi dewasa di sekitar mendongak serentak. Mata mereka memerah, taring mereka terbuka sambil mengeluarkan dengusan marah. Arya berlari secepat yang ia bisa, memeluk anak babi itu di lengannya. Dari belakang derap kaki berat dan pekikan liar mengikuti. 10 babi besar mengejarnya. Tanah bergetar di setiap langkah mereka. Arto yang menunggu di kejauhan hanya bisa geleng-geleng kepala. Bocah edan. Ketika Arya mendekati mulut goa, para penjaga dari Gagak Hitam, Giri Ulo, dan Rowo Setra menoleh heran. Jaranta yang ada di barisan depan langsung mengenali wajah itu. Kau lagi bocah sialan, ujar Jaranta yang langsung memasang kuda-kuda siap bertaruh. Seluruh murid aliran hitam juga bersiap untuk menyambut Arya apabila ia menyerang. Namun Arya tidak memperdulikannya. Ia menghampiri Jaranta lalu melempar anak babi itu tepat ke pelukannya. Tak bawain oleh-oleh. Apa? Raungan keras memotong ucapannya. 10 babi hutan besar menerobos dari balik semak. Mata mereka langsung tertuju pada Jaranta yang kini memegang anak babi. Apa-apaan ini? Tak ada waktu lagi untuk berpikir. Beberapa mencoba melawan namun percuma saja. Babi liar itu benar-benar murka. Lari dari sini. Dalam kepanikan, seluruh barisan penjaga berbalik lari ke arah hutan. Kawanan babi mengejar di belakang mereka. Jaranta entah bodoh atau panik masih membawa anak babi itu, membuat kawanan semakin beringas. Arya dan Arto keluar dari persembunyiannya. Arya terbahak melihat barisan aliran hitam lari terbirit-birit diterjang kawanan babi. Awas diterkam. Wes ayo cepat sebelum mereka kembali. Mereka berdua melesat menuju mulut goa, menembus kegelapan yang seakan memanggil dari dalam perut alas Jatiluhur. Entah apa yang akan mereka temui di dalam. Yang pasti keduanya harus menghentikan apa yang mereka lakukan di dalam.